Tapi lagu dangdut yang boleh didengarkan hanya lagu mamanya, nggak boleh lagu orang lain gitu ya. Aku sebisa mungkin aku ngasih lagu ya emang lagunya anak-anak gitu. Dan dia itu kadang-kadang kan dia Apa? kadang-kadang kan dia kalau misalkan kayak aku lagi liatin TikTok gitu ya, dia suka lihat. Dan kan kalau style TikTok tuh kan musiknya pasti kedengeran kan. Nah, dia tuh suka lihat. Nah, dia cuma lihat satu atau dua kali aja dia langsung hafal gitu loh. Dan setiap ada lagu itu pasti diperagain lagi sama dia. Nggak tahu deh kenapa dia secepat itu nangkepnya gitu. Apa karena ngeliat lu setiap hari joget-joget juga bagaimana sih? Kakak dia nggak pernah ngeliat gue joget, nggak bully. Tapi lagu dangdut yang boleh didengarkan hanya lagu mamanya, nggak boleh lagu orang lain gitu ya. Aku sebisa mungkin aku ngasih lagu ya emang lagunya anak-anak gitu. Dan tontonan memang tontonan anak-anak gitu sebisa mungkin. Ya paling kalau misalkan tontonan dewasa atau lagu-lagu dewasa juga lagu-lagu emaknya gitu. Tapi ngeliat dia joget-joget gitu kayak ini bakatnya lu banget ketika lu kecil atau bagaimana gitu? Kayaknya gue kecil nggak begitu deh ya, kayaknya gue pendiam kayaknya ya. Itu kan gue nggak tahu sih. Aku nggak tahu aku kecil kayak gimana. Setahu aku sih aku kecilnya judes dan pendiam sih setahu aku ya. Tapi kalau di panggung aku mau joget gitu. Pas aku kecil aku mau nyanyi, mau joget-joget pas di panggung. Tapi Ya, anak ke dunia entertainment juga masih terserah dia maksudnya aku sama Chris juga nggak memaksakan dia untuk terjunnya ke mana gitu, ke acting atau ke nyanyi kah gitu. Jadi ya terserah dia maunya di mana gitu. Sekarang kan dia masih kecil juga kan, jadi kita hayu-hayuin aja dia mau nyanyi mau ngapain. Dan dia bukan cuma bisa nyanyi bisa joget-joget doang, tapi dia sekarang udah bisa peragain beberapa acting. Jadi kayak acting nangis dia udah bisa, dia nangis kadang-kadang, dia ketawa, marah dia marah, terus kayak sebel bete dia bisa peragain sendiri gitu. Itu dari siapa? Itu belajar Bapaknya yang ngajarin. Ada bapaknya iri, dia bisa joget-joget. Berarti pengen diarahin juga ke acting. Ya kalau bapaknya sih sama sih, si Chris juga sama gitu. Maksudnya dua-duanya kita kasih tahu ini kerjaan emaknya, ini kerjaan bapaknya gitu. Terserah kamu maunya yang mana gitu. Chris selalu menyempatkan waktu main sama anak lo gitu kan, main dokter-dokteran juga kemarin sempat gitu. Itu gimana tuh sulit? Iya, jadi ya sebisa mungkin ya itu tadi aku bilang kalau misalkan kita ada hari libur sebisa mungkin kita ajakin sarana main apapun itu gitu, mau mainan play-doh kayak dokter-dokteran kayak apa aja itu tuh kita selalu kasih waktu buat sarana main. Permainannya sekalian Gus buat belajarin anak atau memang apapun yang lo mainin harus main gitu? Apa aja sih, kadang-kadang juga sarana mainnya kantong kresek, botol mineral gitu-gitu. Dia kadang-kadang kayak gitu juga, nggak harus yang edukasi permainan edukasi yang kayak gitu-gitu gitu. Kadang kalau misalkan yang kayak gitu-gitu dia malah kayak nggak mau gitu, dia malah maunya yang biasa-biasa aja gitu. Berarti lo membebaskan dia untuk main apa aja? Bebas dia mau lompat sana mau sini bebas. Kasibat bodinya udah balik lagi nih ke semula, gimana mungkin olahraga atau apa sih pola hidup yang dilakukan gitu? Aku kan dibantu sama dokter Cici juga gitu, dan ketika aku sudah sampai ke target, sekarang aku tinggal memaintain diri aku sendiri. Aku jadi kayak sekarang lagi rajin-rajinnya olahraga, terus diet juga aku kurangin, makannya kurangin banget, manis-manisan aku kurangin banget. Mungkin efek dari lo kemarin sakit dan pada akhirnya lo hidup sehat gitu atau bagaimana? Enggak juga, karena kan aku sakit juga, aku nggak tahu itu aku sakit kenapa gitu. Aku nggak ngerti itu kenapa awalnya gitu. Jadi ya emang dari diri aku sendiri aja, aku pengen lebih sehat, pengen lebih enteng aja badan aku gitu. Dari berapa ke berapa kak dietnya kalau boleh tahu? Setelah melahirkan aku kayaknya ada di 70-an ya kali ya. Kalau melahirkan aku kayaknya 70-an something, sekarang udah 50. Tahu. Tapi turun lagi mungkin Kasibat. Kemarin ke Korea gimana teh, perform di Korea? Perform di Korea seru banget, dan ya susah ya karena kan yang nonton orang Kamboja ya. Nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia, nggak ada yang tahu lagu saya ya, jadi itu sangatlah PR ya. Ya udah aku jadi kayak nyanyi sendiri aja, heboh sendiri aja gitu pas di Korea. Karena mereka juga aku juga keterbatasan bahasa gitu. Jadi ya sebisa mungkin aku ngomong bahasa Inggris ceplos-ceplos aja. Tapi seru kok, lancar. Apa? Yang nonton tuh dari mana aja? Jadi pegawai Kamboja yang
orang-orang Kamboja yang kerja di Korea gitu kan. Korea juga ada pabrik dan lain-lain karena itu dia penontonnya itu. Hal yang paling berkesan selama magang di Korea mungkin apa Kak? Nggak bisa ngomong. Ya itulah, berkesan, semuanya berkesan ya, karena dari 1 lagu sampai ke 5 atau berapa ya, sampai ke 8 lagu ya, yang mereka hafal ya, kalau aku goyang ya mereka goyang gitu aja sih. Masih musiknya Ada aja. nggak Menikmati musiknya aja. Di sana kan pertama kali juga Mas Korea. Jalan-jalan cuma sejam, kalau nggak salah 1 jam ke Nami Island, habis itu udah pulang ke hotel karena memang ya cuma 3 harian aku ke Korea gitu, cuma sebentar doang. Kak, suami dipuji-puji makin ganteng nih, papa muda ganteng. Gimana nih Kak? Ya alhamdulillah, berarti susuknya lancar ya, berhasil susuknya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ada ketakutan cemburu, banyak yang menggoda cewek-cewek gitu. Cewek kan. gitu. Enggak sih ya, karena aku sekarang udah punya anak, ngapain cemburu-cemburu gitu, maksudnya aku juga lagi ada di fase aku sibuk kerja juga gitu, jadi aku nggak ada waktu untuk cemburu-cemburu. Aku percaya aja gitu, aku percaya aja terus kalau misalkan dia baik-baik aja dan dia kerja dengan macam-macam gitu. Kita saling percaya sih, alhamdulillah kita saling percaya, apapun itu, kayak dia mau pergi kerja atau mau kemana-mana, mau nongkrong sama teman-temannya gitu, selalu bilang dulu sama aku, jadi gak ada kecurigaan. Jadi selalu laporan ya Teh. Selalu laporan. Kemarin kan suami sempat syuting di NTT sama Jogja sebulan tuh. Katanya sering mantau anak lewat CCTV kan? Iya benar. Itu aku sama Chris kayak gitu. Kalau misalkan kita keluar kota atau kita nggak ada di rumah, mati mati nih kuburnya. Bener banget Apa tadi gue ngomong? NTT. CCTV. Oh iya. Aku baru lupa. Lupa gue. Banyak dosa. Jadi kalau misalkan aku sama Chris kan memang sama-sama lagi di luar kota, kita tuh selalu mantau CCTV untuk melihat anak kita gitu. Kalau misalkan lagi kangen banget nih ada waktu luang, kita pasti ngecek, pasti selalu ngecek. Kalau misalkan kayak Chris di rumah, aku di luar kota, aku telepon Chris gak diangkat, ya aku ngeceknya dari CCTV, begitu juga Chris gitu. Itulah gunanya ada CCTV. Yang mau nambah anak lagi nggak sih? Udah mau 2 tahun. Bentar, nanti. Sekarang aku lagi fokus sama Sarena aja dulu gitu. Aku takutnya hilang momennya Sarena gitu kan, karena kan dari bayi ke gede itu kan sebentar kan gitu. Waktunya tuh sebentar gitu, dan aku nggak mau kehilangan itu gitu. Jadi aku fokus dulu ke Sarena. Rencana 6 tahun katanya. Tua banget loh. Iya. Ya emang mau ya sekitar 5 tahun kalau Sarena udah 5 tahun atau 6 tahun. Kita update sakit sekarang kondisinya seperti apa sih? Hilang, udah nggak ada, udah ada, alhamdulillahnya aku sudah sehat walafiat, sudah bisa berkegiatan, udah nggak ada yang dirasa-rasa, paling sekarang kalau dirasa ya masuk angin doang ya, gitu doang sih alhamdulillah. Tapi masih mengontrol gitu, kontrol? Enggak, ya itu mungkin aku kebantu sama diet aku kali ya, kebantu sama cara diet aku juga, aku ngurangin yang manis-manis, kurangin karbonnya juga gitu, jadi badan aku sekarang jadi lebih enak. Berarti udah nggak konsumsi obat gitu Teh? Enggak. Oke.